Halo, selamat datang di BBN Bahas-Bahas Naskah. Di episode keempat ini, masih dalam tahapan menulis naskah film, kita akan ngebahas soal 3D karakter. Apa sih 3D karakter itu? 3D karakter adalah kepanjangan dari three dimensional karakter, atau selanjutnya nanti kita sebut 3D karakter aja ya, biar lebih ringkas. Itu adalah sebuah langkah untuk mengidentifikasikan karakter yang kita bikin berdasarkan tiga hal. Pertama itu ada fisiologi, yang kedua ada sosiologi, dan yang ketiga adalah psikologi. Apa sih pentingnya 3D karakter ini? Tahapan ini kita lakukan agar karakter yang kita buat di dalam cerita kita menjadi lebih hidup. Bagaimana dia beraksi ataupun bereaksi atas tujuan maupun hambatan yang sudah kita bikin di logline. Bahkan dengan adanya 3D karakter ini, kita bisa tahu aksi maupun reaksi karakter kita terhadap karakter yang lain yang ada di dalam cerita. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah fisiologi. Fisiologi adalah bagaimana kita menganalisa karakter kita berdasarkan keadaan fisik atau bentuk fisik ataupun hal-hal yang melekat di sekitar fisiknya, baik berupa benda ataupun non benda. Terus aspek-aspek apa sih yang ada di dalam fisiologi ini? Sesimpel bisa meliputi kayak umur, tinggi badan, warna kulit, warna rambut. Terus misalnya yang melekat di yang baik benda ataupun non benda, misalnya kayak dia sering memakai jam tangan apa, dia biasanya memakai baju warna apa, atau bagaimana dia berpenampilan. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita identifikasikan atau kita analisa dari karakter yang mau kita bikin. Bagian kedua yaitu sosiologi. Sosiologi adalah bagaimana kita menganalisa karakter kita berdasarkan tempat ia dilahirkan, tempat ia dibesarkan, maupun perlakuan orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya terhadap si karakter kita. Aspek-aspek yang ada di dalam sosiologi ini bisa meliputi contohnya kayak kelas sosialnya. Dia berasal dari kelas sosial yang atas, menengah, atau bawah. Terus dia sekolah di mana, pekerjaannya apa, agamanya apa, dan hal-hal lain sejenis yang berhubungan dengan sosiologinya. Bagian ketiga yaitu psikologi. Nah, biasanya psikologi ini penggabungan antara fisiologi dan sosiologi, dua dimensi sebelumnya yang akhirnya membentuk psikologi dari si karakter yang akan kita bikin. Psikologi ini menganalisa karakter berdasarkan kepribadian, watak, pola pikir, dan sejenisnya. Aspek-aspek yang ada di dalam psikologi itu meliputi kayak misalnya sifat, terus cara dia bersikap, bagaimana dia mengambil keputusan, dia introvert, dia koleris, sanguitis, dan sejenisnya. Kalau saya biasanya di tahap 3D karakter ini akan mengklasifikasikan berdasarkan tiga hal tadi sesuai dengan cerita yang saya bikin, atau berdasarkan logline yang sudah saya tetapkan atau dunia yang sudah saya bikin di dalam ceritanya. Jadi akan berkutat tentang itu saja. Pertama, menurut saya akan jadi lebih ringkas. Yang kedua, baik menganalisanya ataupun risetnya akan lebih terfokus ke hal-hal yang sesuai dengan ceritanya. Karena kadang ada beberapa hal, misalnya kayak di sosiologinya saya tidak perlu tahu agamanya, karena ketika misalnya dibuat di dalam ceritanya bagian agamanya itu tidak terlalu terpakai gitu. Atau misalnya kayak tidak perlu di bagian psikologinya, tidak perlu tahu dia di rumah seperti apa, karena misalnya ini lebih fokus menceritakan di sekolahnya. Walaupun kadang-kadang walau di beda lingkungan, hal-hal yang ada di rumah pun masih bisa terpakai, tapi pokoknya sesuatu yang kayaknya nih nggak bakal kepake di cerita, maka tidak akan saya masukkan unsur-unsur atau aspek-aspek dari 3D karakter itu tadi. Contoh di episode sebelumnya itu kan, kalau berdasarkan logline, ada karakter kita namanya Adul. Tujuannya ingin menjadi penulis naskah profesional,
namun halangannya dia tidak bisa membaca. Nah, kalau di dalam 3D karakter ini kita bisa menganalisa si Adul. Misalnya secara fisiologi, Adul ini bagaimana, warna rambutnya apa. Misal contohnya kayak Adul kulitnya sawo matang karena dia atau mungkin cenderung hitam karena dia misalnya jadi kuli bangunan. Terus cara berpakaian seperti apa? Oh, mungkin dia sering pakai kaos baju partai karena itu yang biasanya dikasih-kasih caleg dan hal-hal yang sejenisnya gitu. Terus secara sosiologi misalnya kayak Adul ini nih, dia adalah orang yang mudah bergaul, terus dia tinggal di lingkungan yang padat penduduk, atau mungkin misalnya dia tinggal di kontrakan yang dempet-dempetan, keluarganya mungkin keluarga menengah ke bawah secara sosial, kelas sosialnya, terus hubungan keluarganya baik-baik aja tapi mungkin karena orang tuanya banyak anak jadi Adul tidak bisa tercukupi secara ekonomi maupun kasih sayang. Nah, secara psikologi misalnya Adul ini orangnya tuh semangat untuk belajar karena mungkin misalnya di dalam ceritanya dia tidak punya kesempatan untuk sekolah. Jadi ketika misalnya dia menemukan hal-hal baru, dia senang untuk mempelajari hal-hal baru itu. Nah, jadi kawan-kawan nanti kalau punya logline bisa tuh karakternya itu diidentifikasikan ke dalam 3 hal ini. Oke, itu saja dulu soal titik karakter ini. Kalau ada hal-hal yang bisa kawan-kawan tambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan apa yang saya pelajari dan saya praktekkan. Semoga kita bisa saling sharing dan sama-sama belajar. Itu saja BBN episode keempat. Nantikan BBN selanjutnya.